Pengertian kelompok-kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok kerja yang terbatas pada satu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja serta tugas-tugas spesifik yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Kelompok perintah, kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan terdiri dari individu yang melaporkan langsung kepada manajer bersangkutan. 2. Kelompok tugas, kelompok yang terdiri dari individu yang terhimpun bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Keberadaan mereka seringkali bersifat temporer karena begitu tugasnya rampung, lalu kelompok ini pun bubar. 3. Tim lintas fungsional, kelompok yang menghimpun wawasan dan kemampuan individu dari berbagai bidang kerja yang para anggotanya telah terlatih menjalankan tugas masing-masing. 4. Tim swakelola, kelompok yang pada dasarnya independen yang tugasnya mengemban tanggung jawab manajerial. Contohnya seperti perekrutan, perencanaan, penjadwalan, dan evaluasi kerja. Kelompok informal, kelompok yang terbentuk di tempat kerja dan cenderung berdasarkan pertemanan dan minat yang sama. B. Tahapan perkembangan kelompok. Riset telah menunjukkan bahwa suatu kelompok berkembang melalui 5 tahapan, yaitu 1. Tahap pembentukan. Pada tahap ini orang mulai bergabung ke dalam kelompok dan mulai menentukan tujuan kelompok, struktur, serta kepemimpinan kelompok. 2. Tahap pancaroba keributan. Pada tahap ini perkembangan kelompok dapat dicirikan dengan konflik intrakelompok yang terjadi karena perselisihan, siapa yang berhak mengelola kelompok dan apa yang harus dilakukan. 3. Tahap penormaan. Pada tahap ini hubungan akrab mulai terjalin, kelompok mulai menyatu dan sudah terbentuk norma yang mengikat perilaku seluruh anggotanya. 4. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini struktur kelompok telah ditetapkan dan diterima anggota. 5. Tahap penundaan. Pada tahap ini anggota kelompok bersiap-siap membubarkan diri dan cenderung fokus pada kegiatan penyelesaian daripada pelaksanaan tugas. C. Kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kepuasan kelompok, yaitu A. Kondisi eksternal. Suatu kelompok dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dibebankan kepadanya, kondisi tersebut diantaranya adalah strategi organisasi, hubungan wewenang, regulasi dan aturan formal, ketersediaan sumber daya, kriteria pemilihan karyawan, budaya dan sistem manajemen kinerja, serta tata letak fisik tempat kerja kelompok tersebut. B. Sumber daya anggota kelompok. Sumber daya ini mencakup pengetahuan, keahlian, kemampuan, serta kepribadian. C. Struktur kelompok. Tim kerja memiliki struktur internal yang membentuk perilaku para anggotanya dan mempengaruhi kinerja kelompok. Struktur ini menegaskan peran, norma, kesesuaian, sistem status, ukuran kelompok, kesatuan kelompok, dan kepemimpinan. Peran, norma, kesesuaian, sistem status, ukuran kelompok, kesatuan kelompok. D. Proses kelompok. Dalam proses ini terdapat 2 proses kelompok yang penting, yaitu pengambilan keputusan kelompok, manajemen konflik. E. Tugas kelompok. Kompleksitas dan interdependensi tugas membutuhkan komunikasi yang efektif, pembicaraan antara anggota kelompok, konflik yang terkontrol, interaksi di antara anggota kelompok. Struktur kelompok. Tim kerja memiliki struktur internal yang membentuk perilaku para anggotanya dan mempengaruhi kinerja kelompok. Struktur ini menegaskan peran, norma, kesesuaian, sistem status, ukuran kelompok, kesatuan kelompok, dan kepemimpinan. Peran, pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mengemban suatu posisi tertentu dalam unit sosial yang membantu kelompok dalam menyelesaikan tugas atau menjaga tingkat kepuasan anggota kelompok. Norma, standar atau ekspektasi yang diterima dan dibagi oleh anggota kelompok. Kesesuaian, orang menyesuaikan diri dengan kelompok agar dapat diterima oleh kelompok tersebut. Sistem status, suatu posisi,
Peringkat atau nilai prestise untuk anggota kelompok yang berfungsi sebagai pengakuan atas kontribusi individu untuk kelompok dan sebagai motivator perilaku. Ukuran kelompok. A. Small groups. Menyelesaikan tugas lebih cepat daripada large group dan lebih efektif dalam menggunakan fakta. B. Large groups. Memecahkan masalah lebih baik daripada small groups dan lebih efektif dalam mencari fakta. C. Social loafing. Kecenderungan seseorang untuk tidak berupaya maksimal ketika bekerja secara kelompok dibanding individual. Kesatuan kelompok anggota tertarik pada kelompok dan saling berbagi peran dalam mencapai tujuan kelompok. Kelompok yang tingkat kesatuan kelompoknya tinggi akan lebih produktif dan lebih efektif dalam menangani tugas dan mencapai tujuan kelompok daripada kelompok yang tingkat kesatuan kelompoknya rendah. Proses kelompok. Dalam proses ini terdapat dua proses kelompok yang penting, yaitu pengambilan keputusan kelompok. Adapun keunggulan dan kekurangan yang dimiliki keputusan kelompok terhadap keputusan individu yaitu keunggulan. Menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Menghasilkan alternatif yang beragam. Membuat solusi menjadi semakin diterima. Meningkatkan legitimasi sebuah keputusan kekurangan. Memakan banyak waktu. Dominasi suara minoritas. Tekanan untuk confirm. Tanggung jawab yang ambigu. Manajemen konflik. Konflik merupakan perbedaan yang tidak bisa diterima yang menghasilkan gangguan atau penolakan. Ada tiga pandangan yang berkembang terkait dengan konflik, yaitu 1. Konflik dari sudut pandang tradisional. Menyatakan bahwa konflik manapun harus dihindari. 2. Konflik dari sudut pandang hubungan manusia. Menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang alami yang tak terhindarkan dalam kelompok apapun serta tidak harus dipandang secara negatif, tetapi bisa berpotensi menjadi pendorong positif bagi kinerja kelompok. 3. Konflik dari sudut pandang interaksionis. Menganggap bahwa konflik tidak hanya menjadi dorongan positif bagi kelompok, tetapi juga sebagian konflik justru harus terjadi dalam suatu kelompok agar bisa berkinerja efektif. Kategori konflik. 1. Konflik fungsional. Konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. 2. Konflik disfungsional. Konflik yang mencegah suatu kelompok untuk memenuhi tujuannya. Tipe konflik. 1. Konflik tugas. Konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. 2. Konflik hubungan. Konflik akibat hubungan interpersonal. 3. Konflik proses. Konflik tentang bagaimana suatu tugas harus dikerjakan. Teknik menghindari konflik. 1. Penghindaran, avoiding. Menangani konflik dengan menarik diri atau menekan konflik. 2. Pengakomodasian, accommodating. Menangani konflik dengan menempatkan kebutuhan dan urusan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. 3. Pemaksaan, forcing. Menangani konflik dengan memenuhi kebutuhan individu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. 4. Kompromi, compromising. Menangani konflik di mana setiap pihak mengorbankan sesuatu yang bernilai. 5. Kolaborasi, collaborating. Menangani konflik dengan mencari solusi yang paling bermanfaat bagi semua pihak. D. Tim kerja. Tim kerja merupakan kelompok di mana para anggotanya bekerja secara intensif untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik, dengan menggunakan sinergi positif mereka, akuntabilitas individu dan kelompok, serta keahlian pelengkap. Tim kerja berbeda dengan kelompok kerja, perbedaannya adalah, tim kerja. Peran kepemimpinan dibagi, akuntabel bagi individu dan tim menciptakan tujuan yang spesifik, pekerjaan diselesaikan secara selektif, rapat dengan pembahasan terbuka dan pemecahan masalah secara kolaboratif, kinerja diukur langsung dengan mengevaluasi output kerja kolektif, pekerjaan diputuskan dan diselesaikan bersama. Kelompok kerja. 1. Pemimpin bertanggung jawab penuh. Akuntabel hanya terhadap individu. Tujuannya sama dengan tujuan organisasi. Pekerjaan diselesaikan secara individu. Rapat dengan efisien, tidak ada diskusi terbuka atau kolaboratif.
Kinerja diukur secara tidak langsung menurut pengaruh individu terhadap anggota lain. Pekerjaan diputuskan oleh pemimpin. Menciptakan tim yang efektif. Untuk mencapai tim kerja yang efektif harus memenuhi karakteristik berikut. 1. Tujuan yang jelas. Tim berkinerja tinggi memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang akan dicapai. 2. Keahlian yang relevan. Individu harus memiliki kemampuan teknis dan interpersonal agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Rasa saling percaya. Tim yang efektif harus mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada para anggotanya. 4. Komitmen bersama. Suatu tim yang efektif memperlihatkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tim serta bersedia melakukan apapun demi keberhasilan tim. 5. Komunikasi yang baik. Tim yang efektif memiliki karakteristik komunikasi yang baik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. 6. Kemampuan bernegosiasi. Tim yang efektif selalu melakukan penyesuaian terhadap siapapun yang melakukannya. 7. Kepemimpinan yang sesuai. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi pengikutnya dalam situasi sesulit apapun. 8. Dukungan internal dan eksternal. Secara internal tim harus memiliki infrastruktur yang mapan dan secara eksternal manajer harus menyediakan tim sumber daya untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tantangan masa kini dalam mengelola tim. Dalam masa kini, manajer mengharuskan pekerjanya untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, menekan kepentingan pribadi untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Dalam menghadapi tim global dalam masa kini, ada beberapa manfaat dan kerugiannya, antara lain. Kerugian. Tidak menyukai anggota tim. Tidak mempercayai anggota tim. Masalah komunikasi. Stres dan tekanan. Manfaat. Ide-ide lebih beragam. Pemikiran kelompok terbatas. Bertambahnya atensi dalam memahami gagasan, sudut pandang, dan sebagainya, dari orang lain.